Tuhan baik buat kita semua. Dan kebaikan Tuhan kita ekspresikan dengan kita bersyukur buat Tuhan pada saat ini, di mana kita bisa merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan biar apa yang Dia dapat kerjakan buat kita semua, membuktikan bahwa Dia mengasihi dan mencintai kita semua. Dan saat ini persiapkan hati kita semua untuk kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini, jikalau kami boleh merayakan kenaikan-Mu di surga, membuktikan kasih-Mu yang tidak ada batasnya menyertai kehidupan kami semua. Dan saat ini kami akan serahkan dan kami akan mulaikan ibadah ini, menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu, biar kami tetap tinggal dalam penyertaan dan urapan-Mu ya Tuhan. Kami akan buka ibadah ini, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Setiap hasrat dan kerinduan kita untuk kita tetap terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, biar kita menikmati Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala musuh kita,
sebab Tuhan dahsyat atas hidup kita semua. Haleluya, mari kita bertepuk tangan, ikuti ramah pujian ini. Haleluya, amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my song, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee.
thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Puji Tuhan Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa sebelum kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini pun kami diberkati oleh Tuhan. Kalau hari ini kami bisa merayakan akan kenaikan-Mu, dan itu berarti kami percaya kami pun sementara diberkati oleh Tuhan. Karena Engkau sudah bertahta dalam kerajaan surga, kami adalah anak-anak-Mu, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, sehingga kami akan tetap kuat bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Terpuji nama-Mu, mengucap syukur, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya percaya kembali lagi di minggu ini tentunya kita diberkati oleh Tuhan. Ada satu topik yang sementara tren yang sering kali Bapak Ibu dengar, yaitu new normal. Dengan kata lain, normal yang baru. Tentunya kita bertanya-tanya, normal yang baru itu seperti apa? Kita seringkali mungkin pernah dengar tapi kita tidak tahu arti. Sepintas saya ingin menjelaskan pada Bapak Ibu, berbicara tentang new normal adalah perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal dengan ada beberapa kriteria tambahan. Khususnya dalam COVID-19 ada beberapa hal yang harus dijalankan, harus ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. Yang pertama tentunya kita social distancing harus ada, physical distancing harus ada, rajin-rajin cuci tangan itu juga harus ada, dan banyak hal tentunya yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya ke depan Bapak Ibu tidak perlu heran dan tidak perlu kaget kalau kita ketemu satu dengan yang lain, kita melihat mereka pakai masker, kita melihat bahwa dulunya mereka bisa saling berpelukan satu dengan yang lain, tetapi kali ini hanya say hello dari jarak jauh, dan itu sesuatu yang nantinya akan menjadi pemandangan biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Selama tentunya COVID ini belum bisa mendapati antivirus, tetapi tentunya kalau udah ada antivirus, tentunya ada perubahan-perubahan yang akan kita kerjakan. Tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa ke depan kita harus memulai satu perilaku hidup normal, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, Alkitab juga menjelaskan kepada kita semua bahwa kita memang ada di dunia ini, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, hidup normal di dunia ini ada, tetapi ada nilai-nilai, ada perilaku-perilaku firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan dan mengiring Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya akan bacakan kepada kita bahwa Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana new normal itu harus terjadi pada kehidupan kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 saya akan baca ayat yang ketiga mulai. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Satu
perkataan yang diberikan Yesus kepada murid-murid, khususnya kepada Nikodemus, mengajarkan bahwa Nikodemus memang sudah dilahirkan secara tubuh fisik, dilahirkan oleh orang tuanya, tetapi untuk menjadikan dia menjadi pengikut Kristus, menjadikan dia menjadi orang yang nantinya melayani Tuhan, maka ada satu syarat yang Yesus berikan, yaitu adalah dia harus dilahirkan kembali. Mungkin kita bertanya dengan seperti saya kasih contoh tadi, new normal, kehidupan normal yang baru. Hal yang sama terjadi. Nikodemus tanya, loh Tuhan, saya sudah lahir, masa saya harus dilahirkan lagi? Masa saya harus masuk lagi ke rahim orang tua? Dan itu menjadi pertanyaan. Tetapi Yesus memberikan penjelasan bahwa yang dia maksudkan dilahirkan kembali adalah bagaimana Nikodemus harus bisa hidup berdasarkan firman dan roh, walaupun dia harus berjalan di tengah-tengah dunia. Nah, ini adalah prinsip tentunya bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan sendirinya kita berada pada apa yang disebut dengan new normal. Kita normal melakukan aktivitas kita selama kita ada di dunia, tetapi ada sesuatu yang baru yang ditambahkan dalam kehidupan kita menurut aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Yang tadi saya sudah katakan, di masalah COVID ini, hidup normal tetap dijalankan, tetapi ada protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan sebagai bentuk supaya virus itu tidak terjangkit. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengikuti Yesus, maka new normal, kehidupan di dalam Tuhan, itu ada tambahan, yaitu bagaimana kita mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan tujuan apa? Supaya kita tidak terpapar, kita tidak terjangkit dengan keadaan-keadaan dunia, karena kita sudah membatasi diri kita lewat firman dan roh. Hari-hari ini yang saya katakan tadi, kalau kita berbicara new normal, tentunya ada banyak hal yang bisa terjadi. Ada satu hal yang sempat terjadi dalam kehidupan saya sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu saya sempat jemput teman dari daerah dan dia ke kota. Karena dia dari daerah, saya pengen ajak dia jalan-jalan ke Jakarta. Dan pada satu ketika di Jakarta, di salah satu swalayan yang besar di Jakarta, saya ajaklah dia ke sebuah swalayan itu, dan kami coba naik eskalator. Dan pada saat naik eskalator, saya berpikir teman saya itu sudah terbiasa dengan eskalator. Dan saya langsung otomatis saya naik. Pada saat saya naik di atas, saya lihat, loh, teman saya itu antara mau naik sama enggak, dia ada kepanikan yang terjadi karena apa? Dia mengalami satu keadaan di mana dia tidak pernah tahu bahwa ternyata di kota besar ada tangga yang bisa jalan seperti itu, dan membuat dia panik. Saya secara pribadi pun kaget, loh, teman saya ternyata belum bisa melakukan hal itu. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hal-hal kita menjalankan prinsip normal, tetapi dalam kehidupan etika, budaya, itu seringkali harus ada nilai plus. Pada saat kita berada pada keluarga tertentu dan kita ingin masuk pada keluarga yang berbeda, maka ada nilai plus yang harus ditambahkan. Pada saat kita bekerja dari satu perusahaan kecil ke perusahaan yang besar, maka kita juga harus mendapati pelatihan-pelatihan sebagai bentuk ada sesuatu yang harus ditambahkan, ada perilaku, ada etos kerja yang baru yang harus dikerjakan. Dan itu sesuatu yang biasa sebenarnya, yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia kita sekarang pun kita tahu bahwa dengan adanya COVID-19, maka dunia pun mengalami banyak perubahan. Orang mulai harus mau tidak mau harus belajar gadget mereka, harus belajar dunia digital. Karena kalau tidak mengenal dunia digital, maka tentunya orang tidak akan melakukan sesuatu yang lebih mobile, lebih cepat. Dan kita bisa melihat bahwa itulah new normal yang sementara terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam berkeluarga pun seringkali kita tahu bahwa pada saat seseorang masuk berumah tangga, maka mereka disebut dengan keluarga baru. Mereka tetap hidup sebagai pribadi, tetapi ada nilai plus di mana mereka hidup di dalam berkeluarga, di mana mereka juga dibatasi dengan berbagai macam aturan karena mereka ada dalam satu keluarga. Nah, hal yang sama yang saya sudah katakan tadi, Nikodemus pun diberikan satu batasan. Oke, kamu ingin mengikuti Yesus,
Caranya kamu harus dilahirkan kembali. Nah, hal yang sama saya ingin katakan kepada kita semua. Ada banyak kali kita pengen ikut Yesus. Ada banyak kali kita pengen mengenal Tuhan. Tetapi kita mengenal Tuhan hanya sekedar kita tahu, kita dengar apa yang dikatakan orang bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia sanggup melakukan mujizat, dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan orang, dia sanggup melakukan itu semua. Dan kita tahu bahwa Yesus itu sosok pribadi yang luar biasa. Tetapi apakah, yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah menjalani kehidupan normal plus atau new normal dalam kehidupan kita? Dengan cara, apakah kita sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sudah menjalani aturan-aturan firman Tuhan? Apakah saya dan saudara sudah mau hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Pada saat kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh, dan hidup kita senantiasa diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan Yesus dalam firman Tuhan, maka tentunya dalam kehidupan kita akan merasakan bahwa kita menjalani new normal, kehidupan baru. Kita berada di tengah-tengah dunia seperti ini, tetapi kita tahu jaga jarak. Bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita lahir baru di dalam Tuhan? Apa saja yang harus kita kerjakan, apa saja yang harus kita perbuat. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Bagaimana kita harus melakukan perubahan dalam diri kita sebagai bentuk kita menerima firman dan Roh masuk dalam kehidupan kita. Karena firman dan Roh apabila masuk dalam kehidupan kita, dia akan menaruh hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa untuk kita kerjakan di dalam Tuhan. Di dalam kitab Efesus pasal 4. Efesus pasal 4, kalau Bapak Ibu baca di rumah mulai ayat 17, maka di situ dikatakan manusia baru. Ya, manusia baru. Saya akan bacakan secara cepat buat kita semua. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauhilah dan hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Alkitab mengajarkan kita hidup di dunia, tetapi kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru dalam hal ini adalah manusia yang hidupnya diselubungi oleh kebenaran firman Tuhan. Manusia yang hidupnya dikuasai kebenaran firman Tuhan. Manusia yang nantinya tidak melakukan hal-hal cemar. Manusia yang nantinya tidak menuruti keinginan-keinginan daging. Dan kalau mereka bisa menjalankan apa yang menurut firman Tuhan, maka kita akan menjalani apa yang disebut dengan normal life. Kehidupan normal yang berbeda. Orang dunia akan melakukan banyak pelanggaran. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar, tetapi kita akan melakukan apa yang dikatakan firman yang benar. Pada saat kita melakukan apa yang dikatakan firman adalah satu kebenaran dalam kehidupan kita.
maka tentunya hidup kita akan mengalami apa yang disebut dengan new normal life. Kehidupan normal yang lalu. Orang akan melihat, loh kok dia seperti ini. Orang dunia akan mengatakan, loh orang Kristen seperti ini. Kok mereka selalu berbuat baik, mereka selalu mengasihi, mereka sudah dimaki, dicaci, tetapi kok masih bisa mengampuni. Nah itu lalu new normal life dalam kehidupan kita. Mungkin orang berkata, oh kalau saya dulu mereka seperti itu, saya bisa marah, saya bisa maki, saya bisa balas, saya bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Tetapi kita dalam Tuhan kita akan berkata enggak. Apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita, ampunilah musuh, berkatilah musuh. Kita orang percaya harus bisa memberkati dan mengampuni mereka. Ada sesuatu yang berbeda yang nantinya akan dilihat oleh kita. Hari-hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah dalam kehidupan kita benar-benar sudah dilahirkan kembali melalui firman dan roh, dengan cara bagaimana kita mengubah hidup kita. Kalau kita mengubah hidup kita, bagaimana kita mengubah gaya hidup kita, kita bertanggung jawab tentang pola hidup kita yang benar, maka kita akan melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Kenapa pemerintah melakukan apa disebut dengan new normal? Karena pemerintah ingin supaya COVID-19 itu tidak menyebar. Dengan kita juga melakukan new normal secara rohani, lahir baru, maka itu berarti kita sementara membuat dosa tidak berkuasa atas kita. Kita membatasi diri kita dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Dan itu sebabnya kita mengatakan dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan berbahagialah kalau kita tidak berjalan, kita tidak duduk dengan orang-orang yang selalu hidupnya tidak memikirkan yang baik. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia pasti sanggup menolak segala sesuatu yang tidak baik. Sebagai bentuk saya sudah hidup baru. Saya percaya Bapak Ibu, hidup baru di dalam Tuhan, kelahiran baru di dalam Tuhan, ciptaan baru di dalam Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada banyak hal-hal yang luar biasa, ada pengalaman-pengalaman indah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan merasa, wow ternyata hidup normal bersama-sama dengan Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita merasa menjadi orang Kristen itu banyak aturan dan banyak aturan. Tetapi saya mau katakan, aturan-aturan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada saya dan saudara bukan membuat kita tidak berdaya, tetapi justru sementara melatih saya dan saudara menjadi orang-orang yang nantinya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang-orang yang nantinya akan mewarisi kerajaan Allah. Karena kita mengatakan, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita berhak menerima warisan kerajaan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjalani kehidupan kita. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Saya akan bacakan lagi bagi kita semua bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu bagi kita. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di situ dikatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi setiap kita yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kita bisa melihat di sini kalau hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di sini dikatakan bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, kita disebut di sini sebagai ciptaan baru, orang-orang yang dijadikan Allah dengan luar biasa, dan kita diperdamaikan dengan kasih Kristus. Maka bentuk kita sebagai orang-orang yang hidup lahir baru, hidup di dalam firman Tuhan. Alkitab mengatakan tadi kita sudah baca bahwa kita pun dipercayakan Allah untuk menjadi pendamai. Jadi salah satu ciri orang yang dilahirkan kembali, orang yang menjalankan new normal life dalam hidup mereka sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, salah satu cirinya adalah pendamai. Hari-hari ini ada banyak masalah yang akan terjadi.
Semua orang akan mengatakan dia paling benar. Saling mencerca satu dengan yang lain, saling berdebat satu dengan yang lain. Tetapi saya mengatakan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya, bisa enggak kita menjadi pendamai? Kita enggak usah mencela orang, tetapi kita berharap sama Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita bawa segala persoalan kita, segala masalah kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan. Kita jangan jadikan diri kita sebagai hakim, sebagai jaksa untuk menuntut semua. Tetapi kita jadikan, Tuhan, aku hanya hamba. Aku mau mengikuti apa yang Kau mau. Aku mau menjadi pendamai. Jadilah pendamai. Pada saat Bapak Ibu ada di masyarakat, jadilah pendamai satu dengan yang lain, bukan provokator. Bukan memanasi-manasi untuk demo, untuk melakukan hal yang tidak baik. Di dalam berteman pun harus bisa menjadi teman yang baik. Bukan memanasi, bukan memecah belah persahabatan, bukan memilah-milah hal-hal yang tidak baik, yang mendatangkan tidak baik. Tetapi justru kita hadir untuk menjadi pendamai. Apalagi Bapak Ibu di dalam berjemaat. Jadilah jemaat bukan memecah belah, tetapi jemaat yang mempersatukan. Hamba-hamba Tuhan, jadilah hamba-hamba Tuhan, bukan memecah belah, tetapi hamba-hamba Tuhan yang mempersatukan. Ingat, kita adalah tubuh Kristus yang tidak saling terpisah. Kalau ada yang jadi kelingking, biarlah mereka jadi kelingking. Kita tidak perlu hina mereka, kita tidak perlu membuat mereka merasa tidak berdaya. Tetapi kita hargai mereka sekecil apapun. Di dalam rumah tangga kita pun, bisa enggak? Kita pun harus menghargai. Kita hargai anak kita, kita hargai orang tua kita hargai istri suami kita. Untuk kita bisa melihat sesuatu yang luar biasa sebagai bukti bahwa Tuhan, aku ini adalah ciptaan baru. Aku adalah manusia baru yang dijadikan oleh tangan. Kalau Engkau sudah mendamaikan antara manusia dengan Allah karena manusia melakukan dosa lewat kematian, maka kita pun akan berkata, Tuhan, aku akan menjadi pendamai. Walaupun seringkali untuk menjadi pendamai kita diteror, kita tidak dianggap, kita akan dikatakan orang, oh kamu memihak, kamu nggak adil. Tetapi kita tetap katakan, enggak, saya ingin jadi pendamai. Dan saya mau katakan, setiap kita ingin yang menjadi pendamai. Itulah cara Allah menjadikan kita berada pada new normal, melakukan sesuatu yang baik. Bagi sebagian orang di dunia sekarang ini sulit, tetapi bagi kita akan berkata, sesulit apapun kata, kalau saya harus berbuat baik, saya harus berbuat baik. Sesulit apapun keadaan, kalau saya harus tetap memuliakan Tuhan, saya harus tetap memuliakan Tuhan. Sesulit apapun keadaan, orang sudah melakukan apa saja yang sulit bagi saya, kalau saya adalah orang yang harus mengasihi, kasihilah mereka. Dan saya percaya Tuhan akan melihat sesuatu yang luar biasa. Percayalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, new normal life di dalam Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik. New normal life di dalam Tuhan akan membuat saya dan saudara mendapati new place yang baru, yang luar biasa, indah yang luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masalah di dunia ini, tapi percayalah kerajaan surga disediakan bagi saya dan saudara yang berada pada new normal life. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, kita harus bisa melihat bahwa Allah melakukan semua dengan cara yang luar biasa. Sehingga kalau Allah melakukan segala sesuatu dengan caranya yang luar biasa, maka tentunya dalam kehidupan kita pun harus bisa melakukan sesuatu yang dahsyat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya percaya kalau kita tetap memuliakan Tuhan, karena kita tahu kita sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan, menjalani hidup normal kita yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dancing my soul, Dancing my soul, my Savior God to me. How great Thou art, how great Thou art. Blessing my soul, my Savior God to thee. How great Thou art, how great Thou art. Blessing my soul, my Savior
Savior God to me. How great thou art, how great thou art. That's in my soul, my Savior God to me. How great thou art, how great thou art. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap bersuka cita memuliakan Tuhan. Kan kita memiliki Allah yang menyelamatkan saudara. Dia menyelamatkan dan dia menempatkan kita kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kehidupan yang nantinya akan memberikan kepastian bagi kita bahwa bersama-sama dengan Tuhan ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak anugerah Tuhan. Kita akan melihat ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Bapak Ibu yang sakit, Bapak Ibu yang mengalami persoalan dan masalah, pada saat Bapak Ibu datang kepada Tuhan, dia sumber pendamai, dia sumber kehidupan yang baru, dia akan memberikan sesuatu yang baru. Dan saya percaya hal ini pasti terjadi dalam kehidupan. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang membutuhkan, saya pengen ada hidup baru melalui kasih Kristus. Minta kepada Tuhan. Saya percaya kasih itu, pribadi Yesus akan masuk, memberkati, menolong dan menyertai Bapak Ibu yang berkati. Kita akan nyanyikan lagi pujian ini dalam bahasa Indonesia. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kembali lagi Tuhan mau berdoa kepada-Mu, menyerahkan setiap kami yang mendengar menyaksikan acara ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, hari-hari ini kami harus menjalani apa yang disebut dengan new normal, kehidupan normal yang baru. Dan sebagai orang percaya kami pun mengalami kehidupan normal yang baru karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya kami percaya Engkau bukan hanya sekadar Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, tetapi Engkau juga adalah Allah bagi kami. Engkau juga adalah penyembuh bagi kami. Engkau juga adalah keselamatan bagi kami. Engkau juga adalah jalan keluar bagi kami. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dan hamba percaya Tuhan, setiap kami yang ada dalam kehidupan baru di dalam Tuhan, ciptaan baru di dalam Tuhan, kami semua pasti akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ada tangan Tuhan yang akan menjaga kami, ada tangan Tuhan yang akan menolong kami, bahkan ada tangan Tuhan yang akan membawa kami pada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami, berkati kami. Hamba berdoa juga kepada mereka yang menginginkan ada kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba percaya dalam nama Yesus, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa merasakan hidup baru di dalam Tuhan, dan mereka bisa merasakan sungguh Tuhan kasih-Mu menolong dan memberkati mereka. Hamba percaya gereja kami, jemaat kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami akan melihat bagaimana hal-hal yang baru yang Engkau akan kerjakan. Mereka akan berhasil dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan usaha mata pencarian mereka, dan di dalamnya Tuhan dipermuliakan dan Tuhan ditinggikan. Pemerintah kami dalam memerangi COVID-19, hamba percaya Tuhan sudah berikan hikmat. Engkau sudah memberikan mereka sesuatu yang baik, dan apapun yang mereka akan lakukan, kami percaya di dalamnya biar Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus,
dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus pasti tinggal menyertai kita semua. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Percayalah, pada saat minggu-minggu ini kita akan merayakan hari kenaikan Yesus. Kita akan berdoa, percayalah di dalam doa-doa itu Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan memberkati.